Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba gali pemikiran menarik dari buku Tools of Titans. Fokus kita ke satu sosok, Jason Nemer. Dia salah satu pendiri Acro Yoga. Betul. Sumber kita kutipan-kutipan dari buku itu langsung. Jadi kita coba bongkar nih filosofi uniknya Jason Nemer. Soal kepercayaan, soal main-main, maksudnya play, dan cara dia lihat tantangan. Iya, gimana perspektifnya bisa kasih kita cara pandang baru gitu ya? Harapannya begitu. Kita mau lihat apa yang bisa kita petik buat Anda juga. Oke, langsung aja deh. Yang pertama nih, soal kepercayaan. Ini kayaknya fondasi banget ya buat Nemer. Ada kutipan dia yang bilang, orang asing hanyalah orang yang belum pernah Anda terbangkan. Wow. Wah, iya itu dalam banget sih. Bukan cuma slogan Acro Yoga aja. Maksudnya, gimana ya, dia tuh kayak nantang banget cara kita diajarin dari kecil. Yang soal hati-hati sama orang asing itu? Nah, itu dia. Kita kan sering diajarin takut, waspada. Nemer justru lihat itu sebagai, ya ampun, hambatan yang kita bikin sendiri. Dia lihatnya potensi koneksi, bukan ancaman. Jadi ketakutan itu justru nutup pintu ya? Bisa dibilang gitu. Kutipan terbangkan itu kan metafora kuat banget. Potensi hubungan yang kebuang cuma gara-gara takut. Bener juga. Apalagi kalau ingat cerita di buku soal ibunya yang khawatir waktu dia mau ke Timur Tengah. Itu kan kontras banget sama pandangan Nemer sendiri. Justru kontras itu yang nunjukin keyakinan dia. Bukan berarti naif loh ya, tapi dia memilih titik awal yang beda. Mulai dari potensi, bukan dari rasa takut. Ini pergeseran cara mikir yang fundamental soal interaksi manusia. Oke, selain kepercayaan yang unik ini, ada lagi nih soal bermain atau play. Kalau dia bisa pasang billboard gede, isinya cuma satu kata itu, kenapa main ini penting banget buat dia? Dia percaya, ini eksplisit kok di sumbernya, kalau gerakan sama bermain itu dua kunci utama buat ningkatin kesehatan dan kebahagiaan dunia. Penting banget ini. Bukan cuma soal olahraga atau fisik aja berarti ya? Bukan cuma itu. Coba lihat Acro Yoga deh, yang dia ciptain sama Jenny Sauerklein. Itu kan gabungan gerak fisik yang, ya menantang, tapi juga interaksi sosial yang seru, spontan, penuh tawa, kayak main-main tapi serius. Oh, jadi bermain itu lebih ke arah mengembalikan unsur fun, koneksi gitu ya? Mungkin sedikit konyol juga dalam hidup? Tepat. Biar hidup nggak serius melulu, menyuntikkan lagi kegembiraan itu. Suka banget idenya. Biar hidup seimbang ya. Tapi kan hidup nggak selalu isinya main dan percaya aja. Ada kalanya ketemu hal buruk. Gimana Nemer menyikapi ini? Kan Tim Ferriss nanya tuh di buku. Nah, pertanyaan bagus. Ini nyambung ke cara dia membingkai ulang tantangan. Ferris nanya soal pisau lemparnya yang disita petugas bea cukai, itu contoh hal buruk. Tapi Nemer malah cerita pengalaman lain. Yang mana tuh? Yang waktu dia tinggal di van, terus hampir semua barangnya hilang. Dia nggak bilang hilang atau dicuri, tapi pakai istilah dibebaskan darinya. Dibebaskan? Wah, itu cara pandang yang beda banget ya. Bukan menganggapnya kehilangan. Iya, itu dia kuncinya. Bukan berarti dia seneng barangnya hilang ya, tapi cara dia melihatnya itu loh. Dia malah bilang itu pengalaman yang luar biasa. Ini nunjukin kemampuannya buat nemuin sisi positif atau minimal pelajaran dari situasi sulit. Dia ngubah ceritanya. Hurry, no pause. Tanpa buru-buru, tanpa henti. Gimana tuh maksudnya? Prinsip ini kayak ngajarin ritme hidup yang seimbang. Terus bergerak maju, konsisten, itu no pause-nya. Tapi geraknya itu tenang, nggak pakai cemas, nggak dipaksa-paksa, itu no hurry-nya. Oh, jadi kayak air mengalir gitu ya. Terus jalan tapi santai ngikutin alurnya. Nah, persis. Ini cocok banget sama pendekatan Nemer yang kelihatan lebih percaya sama proses. Mengalir aja, bahkan pas lagi susah. Ada kemajuan, tapi nggak panik, stabil. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita soal Jason Nemer ini. Apa ya intisarinya? Kayaknya kita belajar soal kekuatan ngelihat dunia dan orang lain dari sudut pandang percaya bukan takut. Membingkai ulang kesulitan ya, bukan sebagai bencana tapi bagian dari proses belajar, mungkin. Tepat banget. Perspektif Nemer ini ngajak kita buat berani nanya lagi soal ketakutan-ketakutan kita yang mungkin udah lama kita anggap wajar. Dengan lebih percaya, lebih banyak main, lebih menerima, siapa tahu kita malah nemu bahagia dan kuat di tempat yang nggak disangka-sangka. Benar-benar bikin mikir ya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, mungkin bisa coba direnungkan, ada nggak sih area di hidup Anda sekarang di mana Anda bisa coba sedikit lebih percaya? Entah ke orang lain, atau ke prosesnya aja gitu. Dan juga,
Gimana caranya Anda bisa dengan sadar masukin lebih banyak unsur main atau seneng-seneng ke rutinitas harian Anda? Siapa tahu terinspirasi dari semangatnya Jason Nemer ini. Iya, sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut.